Oke. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Oh, macam masih Good Friday saja. Ya, hari ini bukan Good Friday. Hari ini Resurrection Sunday, yaitu hari kebangkitan Yesus. Apakah kamu ada terima telur? Telur. Tak ada? Dulu ada kah? Waktu saya Sunday School dulu, kita lukis telur. Wah, ya, lukis telur bagi budak-budak, bagi orang tua, dia lukis muka, apa semua. Ya, itu untuk tradisi gereja-gereja lama, ya. Dan sekarang mungkin ada gereja yang masih menjalankan itu telur itu, sebab mereka waktu itu tradisi. The tradition is where they have a puasa, ya. Mereka fasting, tidak makan telur. Waktu Good Friday mereka tak makan telur, jadi dia hias only on Sunday. Easter Sunday baru mereka buka itu telur, symbolize the resurrection Sunday. Dia pecahkan telur, dia keluar telur yang putih. Maksud dia yang baru, yang boleh dimakan. Amen. Sebab itu mereka pakai telur. Okey, itu hanya simbolik saja. Kalau kamu mau buat untuk anak sekolah minggu boleh saja. Tak ada masalah bagi saya. Yang penting bukan telur itu. Yang penting apakah maksud kebangkitan Yesus. Nah, saya memulai dengan pertanyaan. I will begin with the 3 questions. 3 soalan. 3 soalan. Hari itu, apakah Yesus benar-benar bangkit? Apa jawapan kamu? Macam tak yakin saja. Apakah jasad Yesus dicuri? Hah? Tidak. Adakah murid Yesus sedang berhalusinasi? Tetapi pertanyaan 2 ini, halusinasi, nama aja kau ngelihat, hallucination kan nama? Bahaya, dia fikir itu. Ini ingat ke Jakob putih. Jadi 2 ini adalah tuduhan. This was accused. Ya, mereka katakan, "Hei tipu, mana Yesus mereka bangkit?" Tidak bangkit, Yesus dicuri. Ada teori ini. Murid-murid Yesus mencuri bangkai Yesus. Ya, mayat Yesus dicuri, sebab itu tak ada lagi. Apakah ini betul? Dan di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Ini sumber Alkitab. Dan dari sumber sejarah juga mengatakan bahwa murid-murid Yesus bersaksi. Banyak saksi mata, dia eyewitness yang bagi tahu Yesus. Dia bukan satu saja. Kalau saya saja yang cakap saya pernah tengok Yesus, mungkin kamu boleh tipu kan? Tapi kalau orang lain juga nampak Yesus, dia katakan beratus, there is hundreds yang melihat Yesus. Apakah mereka cakap, oh Yesus dicuri, tipu saja? Kalau kita lihat dari cerita ini, di mana Alkitab mengatakan orang yang menjaga kubur itu tentera Romawi, dia soldier. Apakah orang yang menjaga kubur itu bodoh? Dan pada ketika ini, apabila Yesus disalibkan, when Jesus was crucified on the cross, apakah murid Yesus ada di situ ketika itu? Ada ke tidak? Murid Yesus melihat Yesus disalibkan. Ada ke tidak? Tidak ada. Sikit saja yang ada. Mana yang lain? Mereka takut. Satu orang yang kita boleh tahu, Yudas. Dia menyesal, dia bunuh diri. Simon Peter ada di situ? Tidak. Karena dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid Yesus meninggalkan Yesus. Karena apa?
Karena pada ketika itu mereka sangat, bagaimana mereka mau pergi kubur sana? Nanti mereka juga akan dibunuh seperti Yesus. Tidak mungkin orang yang takut mau pergi berjumpa dengan askar. Apakah mereka semua ini orang yang kuat? Mereka bukan tentera. Waktu itu pemerintahan Romawi, askar-askar Roma sangat kuat. Tubuh mereka mungkin badan besar-besar. Bukan macam saya gemuk. Dia lagi tinggi. Kalau dia tumbuk satu kali boleh pingsan. Ya, kalau kita lihat di situ mereka kejam. The Romans army is very cruel. Kalau kita lihat mereka pukul Yesus, mereka tidak ada rasa simpati. Mereka tidak tahu kasih. Tetapi kalau kita lihat video itu hari itu mereka ketawa. Good. Dia happy, tatap. Apakah dia akan jaga itu mengantuk? Tidak akan. Jadi kita boleh jawab satu dengan akal yang logik. Waktu itu murid Yesus takutlah. Ingat mana mereka sembunyi? Mereka bersembunyi di tempat yang lain. Mereka takkan munculkan diri. Kalau hari ini Pastor Remy dituduh di mahkamah karena bawa firman Tuhan kepada kamu, apakah kamu ikut saya? Mungkin ada, majoritinya tidak. Kamu pun takut ditangkap. Bisa aneh aku. Saya ada anak, saya ada cucu, tak mau saya. Nanti saya pun kena tangkap. Begitu juga dengan murid Yesus ketika itu. Mereka takut disalibkan juga bersama dengan Yesus. Nah, maka itu apakah mereka berani datang? Tidak mungkin berani. Mereka mau datang kubur sana, bodoh-bodoh ambil Yesus. Itu seperti nganyung pawang 4 jani kuiban. Itu seperti kamu hantar kepala kamu kena potong. Pergi ke tentera Romawi. Dan di sini dalam Alkitab ini mengatakan mereka buat cerita murid Yesus mencuri mayat Yesus. Itu tidak boleh diterima. Amen. Yang ketiga, apakah murid Yesus berhalusinasi? Mereka kata murid Yesus ini gila. Mereka terlalu taksub dengan Yesus. Kalau murid Yesus ketika itu benar-benar berhalusinasi, maka mayat Yesus dapat dijumpai. Tetapi tidak. Mayat itu sampai hari ini tidak dapat dipastikan. Kubur Yesus kosong. Nah, dan juga kalau murid Yesus benar berhalusinasi, tidakkah kalau kita lihat murid Yesus itu selepas kebangkitan Yesus, apakah mereka ini berubah ataupun tidak? Berubah ataupun tidak? Berani ataupun tidak? Mula mereka takut, kan? Kalau kita lihat di kisah para rasul in Book of Acts, kita lihat murid Yesus pada ketika itu. Mereka diubah oleh Tuhan. Sampaikan mereka berani mati untuk Yesus. Kalau mereka hanya halusinasi, mereka tak akan berani. Apakah kamu berani pertahankan hal yang benar ataupun tidak? Kamu sanggup mati ke tidak kalau kamu benar? Takut kerana salah, berani kerana benar. Murid Yesus sangat-sangat berani. Bahkan banyak rasul-rasul yang mati. Bahkan Rasul Paulus tidak pernah bersama dengan Yesus. Apostle of Paul, he never meet Jesus, he never stay with Jesus, but Jesus appeared to him in his vision. Kalau kita lihat Rasul Paulus, dia tidak pernah bersama dengan Yesus. Dia tidak pernah mendengar ajaran Yesus. Tetapi Yesus bertemu dengan dia di dalam penglihatan. Dia bertobat. Orang yang membakar orang Kristen. Orang yang bunuh kalau kamu percaya Yesus. Tetapi akhirnya Tuhan Yesus datang ke hidupnya. Dan dia diubahkan oleh Tuhan. Maka itulah permulaannya kekristenan. Kalau Yesus mati,
Kristen tidak ada, gereja tidak ada hari ini. Nah, sebab itu kita boleh katakan bahwa kebangkitan Yesus bukan fairy tale, bukan cerita dongeng, tetapi benar-benar. Sebab itu walau bagaimanapun dunia, ya, even though the world mau hapuskan gereja, mereka datangnya ajaran baru. There's a new teachings yang datang, yaitu Islam 600 tahun selepas kekristenan. Mereka katakan Yesus tidak mati, Yesus tidak disalibkan, Yesus bukan Tuhan, Isa Al-Masih itu tidak dibangkitkan, tetapi diangkatkan ke surga. Mereka katakan Yesus ya bukan Yesus yang disalibkan, tetapi Yudas. Bukan Yesus yang disalibkan, tetapi ada seorang yang seperti muka Yesus yang diubahkan oleh Tuhan supaya dia nampak macam Jesus dan di surga. Tetapi Yesus diangkat saja. Mereka percaya Yesus diangkat saja dan Yesus akan datang. Dan kita percaya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Amen. Dia naik ke surga. Di mana Yesus sekarang? Okay. Ada di dalam hati pastor. Bagus, sudah paham teologinya. Yesus berada di kerajaan surga. Dan hari ini, apakah jasad Yesus dicuri? Memang tidak. Apakah murid Yesus sedang gila-gila sebab dia sudah makan dadah? Dia pikir lain. Tidak. Ya, sebab mereka berani mati untuk Yesus. Amen. Jadi hari ini khotbah saya akan bawakan dengan kita kuasa kebangkitan. Mari kita katakan sama-sama, kuasa kebangkitan. Nah, apakah kamu, do you experience the resurrection power in your life? Apakah kamu sudah mengalami kuasa kebangkitan? Nah, kebangkitan berbicara tentang ada satu perubahan yang drastik. Ya, satu perubahan yang ketara di dalam hidup kita. Kamu telah bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Oke? Itu kalau kita bangkit, bahwa ada suatu kuasa yang membawa perubahan. There is a power that bring changes. Ya, di dalam hidup kita, di dalam sikap kita, di dalam kehidupan seharian kita. Nah, di dalam Filipi bab ketiga ayat yang ke-10 hingga 11. Next, kita katakan, mari baca sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, the power of resurrection. Amen. Nah, jadi yang pertama, how we can experience, how we can have this power. Bagaimana kita akan mengalami kuasa ini, bagaimana kita boleh memiliki kuasa ini. Yang pertama yang akan kita lihat, kalau kamu mau kuasa ini, yang ke satu, you need to know Him. Yang pertama, kamu harus kenal Yesus. Kamu harus kenal Dia. Kalau kamu tidak kenal bahwa Yesus sudah bangkit, kalau kamu hanya kenal Yesus, oh Yesus mati, dibangkitkan. If you only know, if you only have knowledge, it doesn't mean that you know Him. Walaupun kamu ada pengetahuan akan Yesus bangkit, bukan berarti kamu sudah mengalami kuasa ini. But you need to feel, you need to have, you need to experience the resurrection power. Kamu harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Baru kamu kenal Yesus. Kalau hari ini kamu mau kenal saya, kamu harus bersama dengan saya.
Kamu harus makan dengan saya, cerita dengan saya, keluar dengan saya. Bagaimana Pastor Remy ini garang ke tidak, main-main ke tidak. Kamu harus kenal saya. Begitu juga dengan Yesus. If you want to know Him, you need to have time with Him. Nah, bagaimana kamu mau kuasa ini? Kamu tahu ke tidak? You know that you have this power. You know that you have this power now. Kamu tahu bahwa kamu ada kuasa ini ataupun tidak? Ada ke tidak? Apa yang Tuhan katakan? Next. Di sini mengenal Dia. Nah, kita lihat kata mengenal. We see the word of mengenal. No. Next, ginosko. Okay? Ginosko adalah hubungan. There is a connection. There is the relationship. Dua hala. Maksudnya, satu hala, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan Tuhan dengan kita. Tetapi hari ini, banyak yang hubungan kita dengan Tuhan saja. Only one way. We, then Jesus. But we never hear Jesus. We never experience Him. Kita nak kalah ngasai ke Tuhan. Kita nak kalah nama tu ninga Tuhan berjakau. We never heard Jesus talk to us. We are the one, Jesus, Jesus, Jesus. Tapi kita terbenarkan Yesus berbicara dengan kita. Kalau hari ini kamu datang kepada saya dengar saja cerita kamu pastor, tapi kamu tak pernah dengar cerita saya. Bagaimana kamu mau kenal saya? Begitu juga dengan Yesus. Banyak hari ini orang datang kepada Yesus sebab dia mau berkat. Yesus, saya mau ini, saya mau itu, saya berdoa ini, saya berdoa itu. Tetapi bila Yesus berbicara kepada kamu, kamu tak dengar. Kamu tak ada hubungan. Banyak hari ini melayani, saya main musik, saya berkhotbah, saya penyambut. Tapi saya tidak kenal Yesus. Saya hanya kenal, saya perlu sembah Dia, saya perlu puji Dia. Nah, kalau kamu mau kenal Yesus, if you want to know Him, you need to have a close relationship. Two ways of relationship. Bukan satu hala, tetapi dua hala. Jadi, ginosko, yaitu bila kamu kenal Yesus, maka kamu akan rasakan there is love. Ada kasih. There is rebuke. Ada teguran. Nah, dan ada advice. Kalau kamu kawan baik, let's say you are my good friend. Contoh Abo kawan baik dengan saya, dia akan cerita. He will tell me his problem. Dia akan beritahu segala masalahnya. Dan saya sebagai kawan yang rapat dengan dia, apakah saya hanya diam saja? Apakah hanya If you have two way of the relationship, cinta tik bertepuk dua belah tangan. Okay? Ukai pengerindau bertempiak sepiak jari. Nemu kita lagunya bisa nyebut bertempiak sepiak jari, sigit nadai tujuh, engainya di memunying. Kalau kamu satu tangan saja, tidak ada tangan yang sebelah, it will never produce sound. Jadi kalau saya kawan dengan dia, bila dia ada masalah, saya nasihatkan dia. Kalau dia salah, I will rebuke. Saya akan beri teguran. Betul? Itu baru orang yang betul-betul mengenal kamu. Kalau kamu hanya mau kenal Yesus, tetapi kamu tidak mendalami Yesus, maka hubungan itu bukan hubungan. Itu namanya apa? Bukan hubungan lah. Itu hanya sok sendiri saja. Banyak orang Kristen hari ini sok sendiri. Tapi dia tak dengar Yesus. Bila di gereja saja dia haleluya, haleluya. Di luar dia tidak ada Yesus. Nah, kamu harus mengalami
dia. Amen. Filipi bab ketiga ayat yang keempat, bab yang ketiga ayat 4 ke 8. Next. Oke, mari kita baca sama-sama. Sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Next. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu menjadi keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Next. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus tidak pernah berjumpa dengan Yesus, tidak bersama dengan Yesus ketika Yesus disalib, tidak bersama dengan Yesus sewaktu 3 tahun pelayanan Yesus. In 3 years of Jesus ministry, Paul was not there. Perhatikan, Rasul Paulus tidak bersama dengan Kristus kecuali waktu perjalanan dia mau bunuh orang Kristen di Damsyik. Tuhan berjumpa dengan dia di dalam penglihatan. So why you persecuted me? Apa yang dia katakan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa kau? Akulah yang kau aniayai, kata Yesus. Apa yang terjadi? Rasul Paulus bertobat. Dia kenal Yesus lebih dari kita semua. Kalau kita lihat di sini, Paulus banyak hal yang boleh dia banggakan. Oh, saya orang yang mentaati hukum Taurat. Saya orang yang pandai. He is the scholars. Paulus orang yang pintar. Paulus orang yang berani, bukan seperti murid Yesus pengecut. Sebab itu dia berani bunuh orang untuk kebenaran. Dia katakan, saya disunat, saya orang Israel, saya lebih layak, saya orang pandai, saya orang yang berpendidikan. Tapi dia katakan, ayat yang ke-8, semua ini adalah sampah. Perhatikan, menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, betapa pentingnya kita mengenali Yesus. Kalau kita kenal Yesus, if we know Jesus, kita akan pentingkan Yesus dari segala apapun yang ada di dunia ini. Ada orang hari ini, dia pentingkan namanya. Wah, dia mau famous. Dia mau jaga nama. Dia mau jaga air mukanya. Dia sanggup ketepikan Yesus. Dia sanggup jaga hati saudaranya. Tetapi dia lukakan hati Yesus. Hari Ahad. Oh, adalah tak bolehlah. Bisik balaku. Kamu ketepikan Yesus dari lahiriah. Nah, kalau kamu betul-betul kenal Yesus, kamu akan tetapkannya sebagai kaca mata kamu. Sebedau tu. Nyata deh. Naik. Seorang yang kenal Yesus akan menganggap Yesuslah segala-galanya. The person who know Jesus, will value Jesus, will prioritize Jesus as his priority. Lebuh kita ngelala Jesus, kita dekat ngenuluk ke Tuhan dalam semua utai. Amin. Sebab bagi kita yang lain itu tidak guna. Hanya Yesus. Nah, ini kalau kamu sudah benar-benar percaya kepada
Yesus. Amen. Ada kesaksian-kesaksian orang. There is a testimony. Hari Ahad, ayah dia mati. Dia cakap, "Oke, tunggu dulu, saya pergi gereja dulu." Balik nanti dia tengok bapak dia sudah mati. Okeylah, uruskan. Tetapi dia utamakan Kristus yang pertama. Paulus, banyak hal yang dia boleh sombongkan. Saya orang yang pandai. Saya orang yang hebat. Saya disunat, ikut Yesus. Yesus disunat 8 hari. Saya pun disunat. Waktu saya lahir, 8 hari circumcised. I also follow Jesus. But all these things, ku anggap apa? Sampah. Perhatikan. Bukan dia tidak pedulikan hidupnya. Tidak. Bukan dia, kalau begitu kenyak, ni bekerja lah kita. Semaya, awak kelabuh duit dari langit. If like that, so that we no need to work. Then we pray to Jesus lah. Jesus will send money to us. The money will drop from heaven. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Tetapi keutamaan. Your priority must be Jesus. Amen. Yang ini, seorang yang kenal Yesus akan buat Yesus seperti kacamata dia. Sekarang bukan cara kamu lihat lagi. Saya mesti begini, saya mesti begitu, hidup saya mesti begini, anak saya mesti begini, anak saya mesti jadi cigu, anak aku mesti jadi ngino hakapit, anak aku mesti ngiga ino bangsa bukai. Siapa kamu tentukan hidup anakmu? I tell you, the parents. Who are you? You want to make, kamu mesti begini, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Are you God? Adakah kamu Tuhan? Sebab itu banyak hari ini anak-anak menjadi stres. Kerana ibu bapa mereka. Kamu mesti begini, kamu mesti begini. Kamu mesti jadi cigu. Tik nak jadi cigu. Aneng ukan nek ku agak dek. Pakailah kacamata Yesus. Bila kamu sudah jadi orang Kristen, pakailah mata Yesus. Let us see like Jesus see. Amen. Biar kita memandang kehidupan kita. Apa yang Yesus mau untuk kita. Jangan lagi kamu pakai mata kamu. Tidak mustahil lah ini. Tidak boleh lah ini. Tidak mungkin lah ini. Kamu hanya melihat dengan mata kepala kamu. Tetapi kamu tidak melihat dengan kaca mata Yesus. Kalau kamu kenal Yesus, kamu tidak akan begini hidupmu. Kamu tidak akan main-main. Kamu tidak akan, nulianya pastor mustahil. Kalau kamu lihat dengan mata Yesus. Kalau Yesus lihat kamu. Orang lihat kamu orang berdosa. If people see, you are very bad person. You are a sinful man. But Jesus see, hey, you have potential. Tapi Yesus lihat kamu ada potensi. Kamu ada masa depan yang bagus. Orang lihat, orang katakan, ada masa depan anak anuannya. Tetapi kamu katakan, Yesus ada masa depan untuk anak saya. Sebab kamu lihat dengan mata Yesus. Bila kamu betul-betul kenal Yesus, cara kamu menguruskan keluargamu tidak akan sama. Nah, ada keluarga. Saya selalu mengingati ibu bapa saya, keluarga saya. Lihatlah cara Yesus melihat. Kamu melihat mungkin orang ini jahat. Harus kamu tinggal ke laki, kamu tidak guna. Sare aja seduai dek. Tapi lihatlah dengan mata Yesus. Apakah mata Yesus perintah Allah bahwa tidak ada penceraian? Kalau kamu orang yang mengeluarkan mulut, sarek kajak laki dia. Kamu harus berhati-hati. Kamu harus bertobat. Kerana cara pandang Yesus tidak sama dengan kita. Amen. Kalau kita benar-benar melihat seperti Yesus melihat,
kita akan mengalami kuasa Tuhan. Amen. Jadi, bila kita betul-betul sudah kenal Yesus. Sebab itu untuk kenal Yesus tidak cukup hanya 1 tahun. Untuk kenal Yesus tidak cukup hanya 1 bulan. Mengenal Yesus tidak cukup hanya 1 minggu datang ke gereja. Tetapi kenal Yesus selagi kamu hidup di dunia ini. Selagi itu kita mesti mau belajar, mau mengenali Yesus Kristus. Saya semalam ada terlimpas satu video. Dia kata begini, "Hey, mana di dalam Alkitab? Kalau kamu mau baptis, if you want to be baptized, you need to learn 1 tahun, 2 tahun. Mana dalam Alkitab?" Dia katakan. Oh, waktu Yohanes membaptis, bertobatlah, dia dibaptis. Mungkin kamu hari ini tanya kepada saya, "Pastor, mana ada Alkitab katakan mesti belajar ini, mesti belajar itu, baru boleh dibaptis?" Lihat kepada kata Yesus. Itu sebelum Yesus. Yohanes Pembaptis sebelum Yesus. Tetapi sesudah Yesus, dia katakan, "Pergilah dan jadikanlah muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh." Yesus tidak pernah mencari followers. Yesus tidak pernah menjadi hanya mau meminta kita menjadi pengikut saja. Kalau pengikut, banyak pengikut Yesus. Tetapi murid Yesus sedikit saja. Kamu kenal, dalam Alkitab, banyak orang ikut Yesus. Jesus, a lot of followers. Ikut ya. Waktu Yesus happy, waktu Yesus buat ini, waktu Yesus buat itu, haleluya. Oh, Jesus besar, Jesus great, oh, Jesus ajaib. Tetapi bila Yesus disalibkan, mana pengikut dia? Unfollowing. Ya, bila dia suka Yesus, dia following. Ya, kalau kita dekat TikTok, kita mau follow, nanti kita follow, tekan tanda tambah ya. Kamu tekan itu, follow. Kalau kamu tidak suka lagi, unfollow. Banyak orang yang, kalau kamu jadi follower Jesus, kamu senang akan unfollow Jesus. Tetapi kalau kamu menjadi murid Yesus, akan bersama-sama dengan Yesus di atas salibnya. You need to be friend with Jesus. Amen. Waktu Yesus disalibkan, sebelah dia orang pencuri, sebelah dia orang penjahat. 2 orang ini sama berkawan dengan Yesus disalib. They are friend with Jesus. Tetapi hanya 1 orang bersama dengan Yesus di Firdaus. Yang 1 orang ini follower banyak macam itu. Tapi sedikit orang yang betul kenal Yesus. Gereja Kabri Bintulu, apakah kamu hanya follower ataupun kamu murid Yesus? Kalau kamu mau kenal Yesus, harus jadi murid. Katakan, saya murid Yesus. Oke, kalau kamu mau jadi murid Yesus, kamu harus terima segala teguran. Kamu harus mengasihi. Mungkin pastor, mungkin pemimpin akan katakan, kamu begini, jangan. Kamu harus terima. Kalau kamu mau jadi follower, kamu tidak puas hati dengan pastor ini, kamu akan caw. Itu follower. Tapi kalau murid, dia akan belajar. 12 murid Yesus, walaupun mereka meninggalkan Yesus saat kematiannya disalib, tetapi selepas mereka mengalami kebangkitan Yesus, mereka berubah 180 derajat. Kalau kamu hari ini betul-betul murid Yesus, bawaan kamu mengalami namanya kebangkitan. You will experience the power of resurrection. The power of resurrection will make you a disciple, not the follower. Kuasa kebangkitan ini membuatkan kamu menjadi murid Kristus. Amen.
menjadi murid Kristus. Kalau kamu mau jadi murid Yesus, kamu harus belajar selalu firman Tuhan. Kamu harus selalu dengar firman Tuhan. Kamu harus selalu datang hari Ahad. Bukan ikut-ikut saja. Amen? Boleh? Yang kedua, bukan hanya kenal Yesus. Kedua, kamu kena kenal kuasanya. Harus kenal kuasanya. Oke? Kenal apa? Kuasa kebangkitannya. Mengalami kuasa kebangkitannya. Bukan hanya kenal Yesus yang mati disalibkan, tetapi kamu harus kenal bahwa ada kebangkitan yang baru. Filipi ayat ketiga ayat ke-10 ini. Yang kedua itu berkata, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua, to know the power of His resurrection. Perhatikan, kuasa pengangkat Jesus. Nah, hari ini banyak orang Kristen tidak mengalami kuasa ini. Today there are a lot of Christians, they don't have this power. Not only they don't have, but they do not know they have this power. Bukan hanya mereka tidak tahu kuasa ini, tetapi mereka juga tidak kenal mereka ada ketidakkuasa ini. Kalau kita lihat, kalau kita mau mengalami kuasa Kristus, kita akan punya keinginan. We will have this desire. We will have this vision that we want to be like Him. Nanti kita mengalami kuasa Tuhan, kita dekatnya di baka Kristus. Katakan, saya mau seperti Yesus. Oke, kamu janji ya, kamu mau seperti Yesus. Nah, kalau kamu mau janji seperti Yesus, kalau kamu mau seperti Yesus, if you really want to be like Jesus, kamu harus disalibkan. Oh tidak, pastor, saya mau bangkit saja. Saya tidak mau mati. Tahun lepas, alive. Ingat, hidup yang berkemenangan, bukan hanya hidup. Masih ingat khotbah itu? Masih siapa yang tidak ingat lagi? Oke, nanti kita pergi lagi. Tambah 2 jam lagi. Oke. Di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Nah, kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kebangkitan selalu berbicara. The resurrections always talk about a new hope, a new creation, a new commitment. Ingat, kebangkitan selalu berbicara tentang sesuatu yang baru. Hari ini, biar kita mengalami kebangkitan, bahwa ada pembaharuan di dalam hati kita. Hati yang baru, roh yang baru, semangat yang baru. Sebab kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Kalau di sini Yesus baru, hidup yang baru, ini yang Dia berikan kepada setiap kita. Jesus was experienced a new life so that you have this eternal life. Yesus mati supaya kamu ada kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Nah, biarlah kalau kita mengalami kuasa kebangkitan ini, apa? Hati yang baru, pikiran yang baru, cara pandang yang baru, bukan cara pandang manusia, tetapi kamu sekarang menjadi seperti Yesus. Kamu sudah menjadi seperti Yesus. Jangan lagi hidup seperti kamu tidak mengenal Yesus. Don't live a life that your all life, old fashion. Jangan
Jadi orang yang agak ketinggalan di dalam Yesus. Orang yang tidak kenal Yesus, apapun yang kamu lakukan sebelum kamu kenal Yesus harus dimatikan dan dibangkitkan sekali lagi, yaitu dengan cara hidup yang baru. Kamu harus mati your own self. Kamu harus mati yang dulu dan sekarang kamu dibangkitkan untuk siapa? Hidup kamu sekarang untuk siapa? Untuk Yesus. Sebab itu Paulus katakan, yang dulu ku anggap sampah, dan karena aku mengalami kebangkitan Yesus, aku menjadi I am a new creation in Christ. Saya adalah ciptaan yang baru. I'm a brand new man. Saya orang jenama baru. Mungkin dulu kamu jenama Mercury, sekarang kamu yang mahal. Ya, dulu kamu namanya sekarang kamu sudah tukar nama baru. Bukan masa begitu. Orang yang baru, sikap yang baru, hati yang baru, roh yang baru. Karena apa? Rohku akan kuberikan kepadamu. Then I will put a new spirit in you. Roh yang baru ini adalah roh Kristus. Katakan roh Kristus. The Spirit of Christ. Roh Kudus ada di dalam kamu. Katakan, saya ada Roh Kudus. Tubuh saya bait Tuhan. I'm the temple of the Holy Spirit. Katakan. Jangan rosakkan tubuhmu. Bagaimana kamu rosakkan dia? Kamu tanya sendiri. Rom 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh ini ada di dalam kamu. This Spirit is in you. Nah, kalau roh ini di dalam kamu, dia tentu akan membangkitkan kamu. If the Spirit is in you, the Spirit will resurrect you from your death. Dari kematian kamu. Efesus 2 ayat yang keempat hingga keenam. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kerana kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Nah, apa yang menghidupkan kita? Kasih-Nya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan because of His great love. Dan made us alive. Membuatkan kita hidup, bukan mati lagi. Perhatikan, bukan mati lagi. Amen. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Membangkitkan kita juga. Bukan Yesus saja bangkit. Kamu yang percaya kepadanya akan dibangkitkan. Apa yang harus kamu bangkitkan? Apa yang kamu kematian hari ini? Ya, kamu mati dalam apa? Kalau Roh Kudus, kuasa ini, this power, you will have this power if you have this Holy Spirit in you. Kamu akan mengalami kuasa ini kalau Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Pastikan Roh Kudus ada. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari mati, diangkat ke surga, Roh Kudus tidak akan mendiami kamu. Sebab itu Yesus harus angkat ke surga. Ya, Yesus angkat hari mati,
Puji Tuhan, ya hidup. Jesus angkat ke surga. Apa lepas itu? Roh Kudus nurun. Roh Kudus nurun ngagai urang te Arab kia. After Jesus ascended to heaven, and then Jesus say, I will send a new comforter, another helper, that is the Holy Spirit. Nah, gereja Pentakosta AG adalah gereja yang mengutamakan kuat kuasa oleh Roh Kudus. Haleluya. Amen. Boleh? Boleh paham? Yesus yang telah mati dan bangkit memberi kemenangan. Jesus died and rose again to give us victory. Apakah bagian dalam hidup kamu? What the part of your life need this power? Hari ini kamu tanya diri kamu, apakah hal yang harus dihidupkan oleh Tuhan di dalam kita? Apa yang kamu perlukan? Apakah yang di dalam kamu masih mati? Dendam? Dendam membuat kamu mati. Kalau kamu mengalami kuasa kebangkitan, dendam akan jadi pengampunan. Kemarahan jadi kesabaran. Rendah diri jadi percaya diri. Kalau kamu orang yang tidak percaya, you are not confident, you are low esteem. Today God want to resurrect you. Hari ini Tuhan akan membangkitkan kamu. Kalau kamu rasa kamu tidak ada pengampunan, hari ini Tuhan akan memulihkan kamu. Kamu rasa kamu selalu saja rasa, selalu risau saja. Oh, begini penghidup aku. Hari ini Tuhan katakan, kekhawatiran itu adalah kematian kita. Dan hari ini Yesus bangkit dari mati, mengingatkan kita, Dia adalah kepastian. Ataupun kamu di dalam kepahitan, kamu sedang di dalam kesedihan. Nah, kamu sedih, selalu sedih. Dan hari ini Tuhan mau mengubah, sebab Dia bangkit dari mati, become joy. Menjadi sukacita. Amen. Laban ya udah angkat hari pemati. Good Friday orang nangis untuk Yesus. Tetapi pada hari ini mereka bersorak-sorai karena Yesus bangkit dari mati. Ketiga, bagaimana kamu mengalami kuasa ini? Kamu harus ada persekutuan dengan penderitaannya. Bukan happy saja dengan Yesus. If you want to experience this power, you need to be participate in His suffering. Kamu harus bersekutu dalam penderitaannya. Ingat, orang Kristen bukan dipanggil untuk happy. Bukan kamu dipanggil untuk resurrection. That's why we not only celebrate Resurrection Sunday, but also we will come together on Good Friday. Sebab itu kita ada Good Friday. Kalau tidak ada Good Friday, tidak ada hari Ahad di mana Yesus bangkit dari mati. Begitu juga, kalau tidak ada penderitaan dalam hidupmu, if there is no suffering in your life today, you will never experience the power of resurrection. Amen. Kalau kamu tidak mengalami penderitaan, kalau kamu tidak pernah ada masalah, kalau kamu tidak pernah mengalami kesedihan, kalau kamu tidak pernah mengalami putus asa, kamu tidak akan pernah merasakan kebangkitan Yesus. Maksudnya, kamu harus menderita bersama dengan Yesus. Bukan kamu saja happy karena kebangkitan. Kamu harus menderita. Kalau kamu mau kenal Yesus, bukan hanya kenal Dia, kenal kebangkitannya, kamu juga harus bersekutu together.
Ya, participation in his suffering, becoming like him in his death. Dalam kematiannya, kamu harus sama. Kamu harus mati di dalam tubuh. Bukan kamu harus bunuh diri, bukan. Tetapi bunuhlah apa yang ada di dalam kamu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidup menyerupai Kristus. Just now you say, I want to be like Jesus, kan? Tadi kamu telah berkata, saya mau jadi seperti Yesus. Nah, setelah itu saya katakan, bukan hanya bangkit, tetapi kamu harus menderita. Manusia yang lama mati dan Kristus bangkit semakin nyata. Oke, kematian itu sekejap saja, tetapi yang menentukan adalah hidup selepas kematian. Ini yang harus nyata di dalam hidup kita. Sebab itu Yesus mati 30 hari. 30 hari pula. Berapa hari? 3 hari. Di dalam kubur, mati. Dan pada hari yang ketiga, hari apa? Bangkit. Dan Yesus naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia bersama dengan murid dia berapa hari? 40 hari sebelum dia naik ke surga. Dan kita akan merayakan 40 hari dari hari ini yang namanya hari apa? Pentakosta. Di mana pencurahan Roh Kudus. Yesus bersama dengan murid dia. Sebab itu mereka tidak boleh katakan Yesus tidak benar-benar bangkit. Sebab waktu 40 hari itu Yesus bersama dengan muridnya. Selepas dia bangkit dari mati. Dan muridnya dikuatkan. Mereka berubah, mereka menderita. Tetapi mereka ada kemenangan. Sebab itu murid Yesus harus menderita pada ketika itu. Mereka dibunuh, mereka dianiayai. Ingat, siapa yang menganiayai dia? Mereka orang-orang Yahudi. Paulus, kamu percaya Yesus, bunuh dia. Paulus, tetapi dia bertobat. Dan dia juga menderita disebabkan dia percaya Yesus. Paulus selalu di dalam penjara. Paulus dikhianati. Hari ini kalau kamu dikhianati, walaupun kamu orang Kristen, kita dikemelek. Kamu ditipu. Kamu disakiti. Ingat, Yesus juga pernah dikhianati oleh Yudas, murid dia. Jangan kamu pikir keluarga saya tidak akan mengkhianati saya. Adik saya tidak akan mengkhianati saya. Bapak saya tidak akan mengkhianati saya. Selagi yang nama manusia, kamu akan merasai semua ini, tetapi kamu ada kebangkitan Yesus Kristus, di mana kamu boleh mengalahkan segala ini. Dan God allows suffering to expose all of our life that need Christ. Kalau kita tidak punya masalah ini, bagaimana kita mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sebab itu your life will go through suffering. Amen. Yesus tidak pernah menjanjikan kamu tidak ada masalah. But God allows, Tuhan benarkan penderitaan untuk mengekspos semua yang perlu dibangkitkan oleh Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan semua itu, semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebab kita mau jadi seperti Yesus harus menderita. Kita harus percaya ada penderitaan, tetapi juga kita percaya ada kuasa kebangkitan di dalam penderitaan. Even though we are suffering, but we still remember that we have victory, the power of resurrection. That means we can go through this life even though it's hard. Walaupun itu
menyakitkan, kamu akan dapat mengalami karena Yesus ada bersama dengan kita, yaitu rohnya. Ini roh yang bangkit dari mati. Yang keempat, kamu harus salibkan diri kamu. Nah, siapa yang mau salibkan diri hari ini? Nah, sekarang ini Austin lah tahun ini. Pegang saja, pegang saja. Pegang ya. Oke, kalau kamu mau Yesus, kalau kamu mau power ini, kamu harus apa? Salibkan diri kamu. Siapa mau? Tak mau ah? We need to crucify our flesh. Apakah keinginan kita? Pencabulan. Ya. Kalau kita lihat di dalam buku Roma. Kita lihat Roma 8. Buka kepada Roma 8. Saya tak ada di sini. Roma 8 ayat yang ketiga hingga kelima. Romans chapter 8. Verse 3 to 5. Romans chapter 3, chapter 5. Chapter 8 ya. Chapter 8 verse 3 to verse 5. Okay. Sudah? Belum? Kalau sudah, katakan sudah. Oke. Saya belum. English sudah? Sebab saya mau buka kepada English ini. Roma bab 8 ayat yang ke-3, ayat yang ke-5. NIV. Oke, baca 1 2 3. Laban utai tenda uliah dikerja adat laban mensialemi nyalai yang ngirum ke anak yampu Oke. Boleh? Apa yang harus kamu salibkan di dalam keinginan kita? What are the evil desire? Pencabulan? Pengawak kamar? Apakah keinginan kamu yang melampaui dari Kristus? Kebiasaan, tabiat, pesta pora, kata Alkitab. Hidup kita harus disalibkan. Kalau kamu suka gaduh, kalau kamu suka belayak, you're angry. Pemangeh kita harus disalibkan. Kalau kamu mau mengalami kuasa kebangkitan, kamu harus mengalami namanya salib. Apakah salib bagimu hari ini? Salib itu bukan hanya kamu salibkan Kristus. Kamu salibkan keinginanmu. Keinginan dagingmu. Kamu tengok perempuan. Hati kamu sudah pikir lain. Kalau kamu suka kata jahat dengan orang, harus disalibkan. Oh sorry Justin. Harus disalibkan. Kalau kamu tidak pergi gereja, malas pergi gereja, harus disalib. Takut Austin.
Apakah keinginan daging kita hari ini? Hawa nafsu, pemabuk, pejudikah? Apa? Yaitu bukan hal yang boleh dilihat saja. Hal yang tidak boleh dilihat. Dosa yang tidak diketahui adalah dosa yang lebih bahaya daripada dosa yang orang lihat. Keinginan daging. Apakah keinginan yang kamu miliki hari ini? Kalau kamu mau mengalami kuasa kebangkitan, apa yang harus kamu buang? Oke, your sinful nature dalam Galatia ayat yang ke-5. Bab yang ke-5. Ayat yang ke-19. Lihat, mari buka. Galatia bab yang ke-5, Galatians chapter 5 verse 19. Untuk kita, sebelum kita tutup hari ini. Galatia 5. Sudah? Ayat yang ke-19. Apa yang harus kamu salibkan? Perbuatan daging. Oke? Apakah perbuatan daging telah nyata, yaitu baca nama Yakuban. Ayat ke-19 ya. Bambai. Beambai. Bukan bepangan. Beambai itu maksud yang lebih dari itu. Rundi yang kameh. Kecemaran otak. Apalagi kerja kameh. The sexual immorality. Nama worship the idols. Adakah sini? Tidak, bukan ini. Yang ke-19. Nyembah keramba. Lagi. Bemaneng. Jumpa dumo-bumo. Berubat sakeng. Adalah keinginan daging. Lagi. Bermusuh. Apakah kamu ada musuh hari ini? Carut ngau pangan direk. Begaduh sesama kamu. Carut ngau orang. Carut ngau nembiak bergereja. Nak puas hati ngau pangan direk menjadi dalam Kristus. Harus disalibkan. Apalagi? Kepapas. Yang English you follow the one. Kepapas. Nah, yang kepapas ke pangan direk. Lagi. Fight with each other. Gaduh. Berpecah belah. Beripih. Tidak adil. Ngini yang orang. Ngini yang orang. Ngini yang kereta orang. Ngini yang bini orang. Ngini yang laki orang. Envy. Kamu mau ini. Oh, dia ada ini. Saya mau ini. Apa lagi? Apa? Besar lagi? Pemabuk. Berami nak biga-iga. Ngau utai tibakanya. Aku dekat mereka kita jaga tangkan. Baka dikerja orang subah. Orang ke gereja utainya. Na ulia bempu. Perintah Allah Ta'ala. Semua itu dan yang lain-lainnya. Apapun yang tidak berkenan. Harus disalibkan. Harus dimatikan. Amen. Supaya kamu boleh mengalami kebangkitan. Simpan. Yesus bangkit. Amen. Jadi kamu akan dibangkitkan. Jadi jangan lagi. Ya, kita bersampi. Minta Tuhan nyaut kita. Dalam kita ngeregang diri empu. Bukan saya suruh kamu buat satu salib, kamu salibkan diri, bukan. Jangan seperti di Filipina. Aneh bakal rebab Filipina dia nyipat diri empu. Mereka salibkan diri. Ya, if you see the video, you can search in the internet. This like Filipinos in Philippines during Good Friday, they will hukum sendiri.
cambuk sendiri, ngergang di rempo. Yang Yesus maksudkan, yang Rasul Paulus maksudkan, ngergang diri, bukan seperti Yesus itu. Sebab Yesus sudah buat satu kali dalam hidupmu. Tetapi yang harus kamu salibkan, keinginan dagingmu sendiri. Dan kamu akan mengalami namanya kebangkitan. Kalau kamu mau kuasa ini, kamu harus menyalibkan diri sendiri. Nah, menyalibkan diri sendiri bermaksud bukan sekadar meninggalkan. Sebelum ini, bukan sekadar meninggalkan kehidupan yang bersifat materi. Oh, awek aku nak berketuk aja, aku bado ngiru, bado tu. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya hal-hal duniawi. Not just living this material worldly life just to achieve goodness, supaya kamu nampak suci. Banyak orang hari ini sebab dia mau jadi suci, serve righteousness. Sebab itu banyak orang tidak bertahan. Nginsap, udahnya baduk nginsap lah, kamu udah semayang. Kalau kamu hanya ikut ajaran doktrin itu, tetapi tidak di dalam hatimu, tidak akan kekal lama. Kamu akan berbalik kepada hidup itu lagi. Sebab itu bukan hanya sekadar katakan tidak pada dosa, tanpa periksa motivasi hatimu. Apakah kamu benar-benar kenal Yesus? Kamu tidak perlu buat dengan kekuatan tubuh kamu itu sendiri, tetapi kenal Yesus. You know Jesus. Not your focus on what I can do, that I can change myself. Apa yang saya boleh buat untuk saya menjadi baik, bukan itu. Tetapi apakah saya betul-betul kenal Yesus? Apakah saya betul-betul ada hubungan dengan Yesus? Itu yang penting. Hati kamu itu. Kalau kamu hanya mau dilihat suci, minta maaf, kamu tidak akan lama. Tetapi hatimu kenal siapa itu Yesus. Nuan ngelala siapa Jesus kebenar. Ulih maik kebangkitan. Ngagai penghidup nuan merubah penghidup nuan. Ukai ngena pengeriang kita, tetapi ngena kuasa ke di dalam kita. Not by our might, not by our power, but by the Spirit says the Lord. Nyak pentingnya Roh Kudus dalam kita. Nyak kedekat ngangkat ke kita. Ukai kita ngangkat ke diri. Bukan angkat bako sendiri. Tapi Yesus yang membangkitkan kita. Motivasi hati, your motivation, your heart motivation. Keinginan yang berlebihan. Perlu disalibkan, harus disalibkan. Ya. Jadi itu UTK perlu. Crucify yourself. Mengekspos berhala. Nama utai ke lekat dalam hati kita. Nama utai ke lekat hati kita. Nyentuh ke kita menggadaikan Yesus. Nyentuh ke kita menduakan Yesus. Itu yang harus kita salibkan. Bukan apa yang baju yang kamu pakai. Bukan makanan apa yang kamu makan. Tetapi apa yang merosak jiwa kita. Kamu datang ke gereja tidak mandi pun tidak membuat kamu berdosa. Kamu ke gereja pakai seluar pendek tidak buat kamu berdosa. Tapi saya tidak suruh kamu buat itu. Bukan luaran yang membuatkan kita itu mati. Tetapi apa yang ada di dalam kita harus menjadi fokus utama kita. Amen. Mari kita lihat last kali salib gereja kita. Kalau boleh next time buat besar sikit. Salib kita tidak seperti salib gereja Roman Catholic. Mengapa? Kalau Roman Catholic dia ada apa? Ada Yesus kan? Ada patung Yesus yang tergantung di salib. Disclaimer semua, ini bukan memburukkan mereka, bukan kata mereka salah ya. Saya bukan kata ini. Tetapi apa yang saya katakan di sini, kalau gereja kita, gereja Protestan, dia hanya salib begitu saja. Salib itu tidak ada Yesus yang tergantung. Karena gereja kita lebih menekankan apa?
hidup di dalam kebangkitan. Perhatikan, hidup di dalam kebangkitan supaya penekanan kita, fokus kita, supaya Yesus semakin nyata. Kebangkitan Yesus semakin nyata, bukan hanya mati. Sebab Yesus tidak ada di salib merupakan, oh Yesus sudah bangkit. Sebab itu waktu kamu datang ke gereja, bila kamu lihat kepada salib. Sebab itu kalau gereja tradisi, mereka akan datang, mereka lihat kepada salib, mereka akan bersujud. Hari ini kamu datang kepada Tuhan, bila kamu lihat kepada salib, kamu katakan, saya ada hidup yang baru di dalam Yesus. Saya dibangkitkan. Saya punya harapan di dalam Yesus. Sebab itu, I can worship Jesus. Because Jesus was arise, He is risen. Sebab Dia sudah bangkit. Dan saya tidak boleh lagi hidup seperti hidup yang lama. Sebab Yesus sudah dibangkitkan. Setiap kali kamu datang, datanglah dengan kemenangan. Jangan kamu balik dari sini nanti, kamu masih disalibkan. Setiap kali kamu datang ke gereja, salib Protestan next. Salib kosong. Ini gereja kita. Tidak ada Kristus yang disalib. Karena salib adalah lambang kemenangan Yesus atas maut. Jadi karena Yesus menang atas maut, Dia telah bangkit dan sudah tidak ada lagi disalib. Sekarang kita tahu di mana Yesus. Halo. Di mana Yesus? Di surga. Dia sudah tidak ada di sini lagi. Di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di salib Allah menunjukkan kasih-Nya. Bila kamu lihat kepada salib, lihatlah Allah menunjuk kasih-Nya besar yang merengkuh kerapuhan kita. Merasakan penderitaan terberat, mengalami kejahatan besar, menjalani kengerian maut dan menang. On the cross, God show His great love. Now that Jesus was not on that cross anymore. Jesus di surga, di atas segala-galanya. Amen. Dan selama-lamanya Dialah Raja. Dan bila kita lihat kepada salib, kita tahu bahwa Dia bangkit. Dan melalui kebangkitan, maka kita menerima keutuhan, kemenangan, ketenangan, pengharapan, pemulihan, dan keselamatan. Apa yang kamu dapat? Wholeness, victory, peace, hope, restorations, and salvation. Ini yang kamu terima. Baik itu bila kamu lihat kepada salib, bukan hanya salib. Oh, bisa kayu bekenya, regang. Tapi lebih dari itu. Haleluya. Sebab itu Dia harus ada di tengah-tengah. Supaya kamu yang di sebelah sana, di belakang sana, kamu lihat kepada salib Yesus. Haleluya. Melalui salib, Allah sudah menunjukkan kebersamaan serta pendampingan. Namun kubur kosong menyatakan kemenangan atas maut, pengharapan, dan kekekalan. Satu hari, maka semua penderitaan ini akan berakhir. Semua tangisan, air mata, sakit, penyakit, dan penderitaan kita akan berakhir. Hari ini kamu semua, apapun penderitaan kamu, whatever you're suffering today, remember that He is risen. You have the power of resurrections. Amen. You have that power. Katakan, saya ada kuasa kebangkitan. Saya dibangkitkan. Saya dipulihkan. Saya dimenangkan oleh Yesus. Oleh Yesus, Raja segala raja. Nah, kalau kamu dimenangkan, kamu harus memenangkan orang juga. You need to share this good news that Jesus is not dead. Jesus is not dead, but He is risen. He is alive. Katakan, He is alive. Let all the heaven declares. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.
Let all of us declare. Awak ke semua kita madah ke. Kita mendeklarasikan kebangkitan Yesus. Sebab tiada orang yang dapat membandingkan diri dengan Yesus. Sebab dia yang tertinggi, dia di atas segalanya, dia adalah Tuhan di atas Tuhan. Dia telah mati dan bangkit lagi. Itulah kemenangan. Ingat, apapun yang kamu alami hari ini, nama jauh tidak saya kita sarito menyadari. Yang kita rasakan tidak ada hal. Ya, kamu rasa tidak mungkin, tetapi Yesus memungkinkan. Tidak mungkin saya boleh dibangkitkan. Ingat, Yesus bangkit dari mati yang akan membangkitkan kita. Sebab itu, apapun kelemahan, apapun hal yang mau kamu dibangkitkan, so whatever in life that you need the power of resurrection, datai ngagai Tuhan pagi itu. Kita boleh datai kemua kita. Mai nama tete perlu dipegang dalam penghidup kita. So you can come to the front and you just say to God, God, I need the power of the resurrection. Some parts in life that we need this power. Ya, bisik sekedak dalam penghidup nuan waku menyadari sarito kita berguna kekuasa pengangkitan, kebangkitan. Nama pun pengelemi kita menyadari Tuhan nak kala menghakimi kita, tetapi ia dekat nyaut kita kena kuasa yang. Haleluya. Haleluya. Oh Rabashande. Oh heaven declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bend my knee and worship Him alone. I will proclaim. Awak kita klaim kuasa kebangkitan Yesus. The glory of the risen Lord, who was slain. Jesus sudah mai kita semak ngau yang. Oh, rabaraba shandara labara, forever He will be. The Lamb upon the throne, I gladly bend my knee and worship You alone. Serga merita mulia pengangkat Jesus. Siapa tahu mandir ke pemana mulia Tuhan. Belama-lama yang pada nama Jesus Tuhan Raja, Jesus-nya diraja. Aku kah bersuga nyembah siku
Nyembah Yesusku. Arah kita pada aku kan musika. Aku kan mulia pengangkat Jesus. Haleluya. Ia diregang mai pemain gagai mensia belama-lama ya, belama-lama ya, belama-lama ya. Oh, raba-raba-raba-raba-raba nyembah Yesusku forever, forever you will be. Jesus, you're the Lamb upon the throne. Oh, I gladly bend my knee. Oh, and worship you alone forever. Belama-lama ya, belama. Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Nama penutai perlu dibangkitkan. What are the things that you need the power of resurrection? Today as we remember the resurrection of Jesus, that He has that power, and that power is in you. Lalu kuasanya banuan menyadeng. Dalam nama jauh tanya, apapun yang harus disalibkan akan dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Mungkin kesedihan Tuhan akan bangkitkan dengan sukacita. Mungkin sakit penyakit Tuhan akan bangkitkan dengan kesembuhan. Mungkin ketidaktenangan di dalam pikiran kamu, hari ini Tuhan akan memberikan damai. Maybe there is worries in your mind, and today God want to resurrect you with the power of the resurrection of Jesus. Awak kesemua sudah mati dalam penghidupan, dibangkitkan Yesus sarito. Hallelujah. Raba. Sampai kita, let us pray. Just bring your heart, your life to Jesus. Baik penghidup kita. Let us spend this time just to pray and lift up to God. Hallelujah. Perlu diangkat ke Tuhan dalam penghidup Tuhan. Biar Tuhan membangkitkan. What are the things that in your life you need that power? Today God is willing. Today God is willing to resurrect you. Hallelujah. For His reason. When you feel that you are hopeless, Jesus is your hope. Lepas dah ngasai kena ada pengadang, Jesus meharapan Tuhan. Haleluya. Mungkin kamu hari ini sakit, Yesus mau sembuhkan.
Mungkin kamu merasakan kamu lemah, Yesus akan menguatkan. Those who need strength, God will strengthen you. Hallelujah. Those who need healings, Jesus will heal you. For He is risen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As we sing this song once again, siapapun yang mau didoakan hari ini, datanglah ke depan. Haleluya, jangan tunggu lagi. Kamu harus datang dengan hati yang penuh, dengan percaya kepada Yesus. Bila kita nyanyikan, kita boleh datang ke muato lagi. That I will lay my hand on you and pray for you. As the power of resurrection is want to resurrect you from your death. Haleluya. Haleluya. Mungkin kamu merasakan kamu masih terikat dengan keinginan-keinginan daging. Hari ini Tuhan mau membebaskan kamu. Maybe you are still bondage. You still bind with the desire of your flesh. And this morning, God want to set you free. That Jesus want to restore you. Jesus akan memulihkan kamu. Haleluya. Haleluya, lama-lama ya. Haleluya. Uraba lama-lama ya. Haleluya, raba. Sapa keratai kemuana malu menyadeng. Jadi raja. Aku kabesugang Tuhan. Haleluya, raba. Nyembai asihku. All heaven declare. All heaven declare. Shara yandai. Shikara la 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 la. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Forever. Siapa berguna keteguh Tuhan? Siapa berguna kekuasa Tuhan? Ya, kita ada lemah, ada malu kita, ada medaki bakanan. Nanti kita kak sarito singkang kemua kita, singkang ke depan. And I will pray for you. Aku dekat bersambi ke kita lagi. Haleluya. Aku ngangau, this is the last call. Tora panggilan yang terakhir kita. Bala maya. Oh raba. Jesus jadi raja. Jesus jadi. Oh raba sandara Marianta. Hallelujah, Jesus. Oh, dalam nama Jesus, awal kuasa kebangkitan Yesus. Nama pembisir dalam penghidup ibu Nusari Tuhan. Awal kekuasa kebangkitan Jesus. Datai dalam penghidup. Bangkit ya Tuhan dari semua macam perkara. Bangkit ya Tuhan, lawan waktu diangkat dari mati. Tuhan mempengaruh di baru. Tuhan mempengaruh di baru Tuhan. Nyalaikan Tuhan nama utai dipercaya kepada dia penghidup ya sari Tuhan baik. Oh, nama pembisir mati, ya kagak bisa mati dalam hidup ya. Dalam nama Jesus aku bersampai kuasa sumanuan, kuasa pengerahan Tuhan. Dalam nama Jesus, ya percaya kuasa pemulihan, ya percaya kuasa kesembuhan. Dalam nama Jesus, kuasa kesedihan, dipercaya sudah diberi Tuhan pengagal lawan angkat hari mati. Dalam Tuhan, I speak life in Jesus name. Aku bersampai ke penghidup dalam nama Jesus. Haleluya, haleluya, terima kuasa kesembuhan. Haleluya, dalam nama Jesus. Dalam nama Jesus, awak kebangkitan kuasa Tuhan. Awak mengangkat dari mati ya Tuhan. Ngangkat dia, ngangkat kesembuhan dia, ngangkat hidup dia, ngangkat kepengarap ya Tuhan. Dalam nama Jesus. Oh yes Lord, pulihkan gerai ya Tuhan, beri semangat baru, beri hati baru, beri roh baru. Roh Kudus bekerja dalam penghidup ya. Ya lapai nama pembisir dalam hidup ya pagi itu Tuhan, dalam nama Jesus. Awak kurang angkat ya dalam nama Jesus.
Oh raba-raba sakara laba-laba. Tuhan, aku bersaksi akan kekuasaan kebangkitan Tuhan. The power of the resurrection will come in Jesus' name. I declare and decree, let this power will set them free. Awal kekuasaan Tuhan boleh membebaskan di dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus Tuhan, awal kenal ngiri ya. Membangkitkan Tuhan apa yang harus dibangkitkan dalam penghidupnya. Haleluya. Beraya kesabaran, beraya cinta kasih, beraya Tuhan pengrindu Yesus Kristus. Awak oleh menda, awak oleh rindu ke maka Yesus dirindu ke ya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, aku bersampai awak kekuasaan pengangkat Yesus datang dan menghidup menjadi kami untuk saritu Tuhan. Awak kekuasaan pengangkat untuk mengangkat dia Tuhan dari nama kelemahannya, dari nama Tuhan keinginan dagingnya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, awak kekuasaan Tuhan set them free, heal, restore in the mighty name of Jesus. Dia dipulihkan, dia dibangkitkan. Dalam apa? Awak kekuasaan pengangkat untuk terangkat semangat ke pengharap ya. Angkat dia, angkat ke keluarga ya Tuhan dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Oh haleluya. Raba-raba shanana. Oh haleluya. Oh Tuhan, aku bersampai awak kekuasaan pengangkat Yesus. Aku bersampai ke ketenangan, tetapi ke shalom dalam penghidup ya. Dalam nama Yesus, pemayat Tuhan no ya. Awak ke Tuhan bisa ketenangan. Laban Tuhan Allah Ta'ala memberi ketenangan. Allah Ta'ala memberi kedamaian di dalam Yesus Kristus. Oh raba-raba kuasa kebangkitan di dalam nama Yesus. Awak kena lepas, membebaskan. Haleluya. Raba-raba memulihkan. Haleluya. Haleluya. Sampai keiman baru, hati baru di dalam nama Yesus. Oh raba-raba dalam nama Yesus. Oh yes Lord. Uraba shanda raba-raba. Haleluya. Haleluya. Yes God. Bapa kami di surga, kami bersyukur. Karena pada hari ini kami mengingatkan bahwa ada kuasa kebangkitan. Bahwa Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami tinggikan, Yesus yang kami muliakan adalah Tuhan yang hidup. Maka itu kami ada hidup, kami ada kemenangan, kami ada pengharapan, kami ada pengampunan, kami ada pemulihan, kami ada kemenangan. Haleluya Yesus. Biarlah Engkau memberkati setiap kami di sini. Jadikanlah kami murid Kristus. Jadikanlah kami orang yang menderita bersamamu dan bangkit bersama Kristus. Karena itulah kami dipanggil Tuhan. We are called to be suffer with you and resurrected, oh God, with you, Lord. Haleluya. Inilah panggilan hidup kami. Biarlah kami Tuhan terus menjadi, and we pray to God so that you use us to proclaim your resurrection, oh God. Awak guna ke kami Tuhan, merita ke pengangkat Tuhan. Mulia pengangkat Jesus. Awak ke kami bersama dengan surga. Kami madah ke, kami nusi ke pemanah Tuhan. Lord, let us God with the heavens we declare that you are the living God. Kami bersampi, awak ke kami mendeklarasikan Jesus kami ti hidup. Lalu Jesus ayan, and Jesus you will reveal through our life that you are living God. Awak kendengar penghidup kami Tuhan. Kami mandang ke Jesusnya mama hidup. Nyalai Tuhan kami bersampai. Let us raise our hand. Arang kita ngangkat ke jari kita. Awak keberkat pengangkat Jesus. So that the power of resurrection be with you. Wherever you go. Awak kekuasa pengangkat Jesus. Ngaunuan. Kini-kini aja nganuan sebarang maya at all times this power will be with you. Kuasa tu dekat nganuan. Terima kasih ya Jesus. Kami bersampai selepas kami pulai rindu untuk Tuhan, kami berdoa kau melindungi kami. Tuhan Yesus, Engkau yang pergi bersama dengan kami, maka tiada satu pun kejahatan yang dapat
mendekati kami. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami, berkati minggu kami, berkati hidup kami semua, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, ekonomi kami. Oh, di dalam nama Yesus, berkati kesehatan kami. Terima kasih semua Tuhan, dan kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amen. Oke, sorry kita agak lewat sedikit. Sebab Tuhan taruhkan sesuatu ya untuk kita semua. Dan apa? Dia ada pengumuman.